Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Makmun. NIM-nya 314018001111. Mata kuliah UAS Akuntansi Keuangan Pemerintah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi investasi. Mulai dari yang pertama, akuntansi investasi. Pengertiannya yaitu adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Seperti yang disebutkan dalam PSAP nomor 6, investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu bentuk investasi. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Klasifikasi investasi. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar. Pengakuan investasi. Pengeluaran kas dan atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal ini, investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jual bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Metode penilaian investasi. Yang pertama, metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua, metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk pemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu yang dekat. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Pelepasan dan pembinaan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Ini jawaban halaman 244.
Yang pertama laba operasional jurnalnya. Keterangannya pinjaman kepada BUMD debit 12.500.000, kas di kas daerah kreditnya 12.500.000. Yang kedua laporan realisasi anggaran. Keterangannya pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada BUMD debit 12.500.000, estimasi perubahan sal kredit 12.500.000. Yang soal nomor 2 laporan operasional. Tanggal 29 Oktober keterangannya investasi dalam surat utang negara debit 330 juta, kas di kas daerah kredit 330 juta. Laporan realisasi anggaran. Keterangannya pengeluaran biayaan pembelian SUN debit 330 juta, estimasi perubahan sal 330 juta. Laporan operasionalnya nomor 3. Keterangannya tanggal 25 November, keterangannya investasi dalam proyek pembangunan debitnya 25 juta, kas di kas daerah kreditnya 25 juta. Laporan realisasi anggaran. Keterangannya pengeluaran pembiayaan investasi dalam pembangunan debit 25 juta, estimasi perubahan sal kredit 25 juta. Laporan soal nomor 4 laporan operasional basis akrual. Keterangannya investasi non permanen lainnya 1.500.000, kas di kas daerah kredit 1.500.000. Laporan realisasi anggaran basis kas. Keterangannya pengeluaran biaya investasi non permanen lainnya debit 1.500.000, estimasi perubahan sal kredit 1.500.000. Laporan operasional. Keterangannya penyertaan modal pemerintah daerah debit 3.750.000, kas di kas daerah kredit 3.750.000. Laporan realisasi anggaran. Keterangannya pengeluaran biayaan penyerahan modal pemerintah daerah debit 3.750.000, estimasi perubahan sal kredit 3.750.000. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.